Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan fatsum yang kita sampaikan selama ini, yang belum ada upaya penyelesaiannya tentunya dalam kronologi tanggapan ya atas gugat avanturir yang diajukan oleh Saudara Indah Wayu Widiawati, yaitu bahwa sejak awal kasus ini diduga sudah direncanakan rapi sejak dari Magelang, di mana serangkaian kejadian perkara pemicunya adalah percecokan rumah tangga yang dianggap sudah terjadi sejak 2003 berdasarkan pendapat Saudara IWW, di mana IWW menganggap bahwa Saudara Wulandari tidak memenuhi target atau memenuhi kebutuhannya sebagai penggugat seperti tertulis dalam surat dakwahan di pengadilan. Bahwa atas dasar keterangan-keterangan tersebut, IWW lalu melakukan serangkaian langkah-langkah yang dianggapnya urgen ya, atau fatal untuk menyelamatkan atas dirinya dan merencanakan untuk mengambil alih aset atau melakukan akuisisi dengan cara yang mengalihkan saham, talon, surat, obligasi, dan terutama aset Saudara Sholeh Wulandari untuk diatasnamakan dirinya, dan hal itu dilakukan dengan cara merongrong keluarga sendiri untuk mendapatkan talangan hutang, misalkan untuk beberapa depan gaji diambilkan dan Saudara Sholeh Wulandari tidak dirawat, seperti itu. Bahwa tidak benar Saudara Sholeh Wulandari melakukan serangkaian tindakan kekerasan berkali-kali. Waktu itu hanya tidak khilaf, kita hanya memberi peringatan dan pendidikan, barangkali dengan kita titipkan di pondok pesantren atau di lingkungan pendidikan nanti bisa berkaca diri dan menginsafi diri sebagaimana yang disebut dalam posita gugatan. Bahwa memang sudah jauh hari kita ketahui bahwa Saudara IWW ini sering berganti-ganti pasangan atau melakukan overburden, melakukan barter atau bereh kasus atau serangan tipu jahat, tipu muslihat, dan penghinaan secara terbuka di publik dengan mengumbar aib suaminya di forum tentang kejadian dalam kamar dan versus itunya. Namun dual delinquency atau delinkuensinya ditanggapi secara dingin oleh kami. Bahwa ada sesuatu yang tersembunyi, bahwa tidak benar bahwa selama ini tergugat menggugat balik. Jadi kita tidak pernah menggugat balik, diberi waktu tenggang 14 hari untuk melakukan banding, juga tidak melakukan banding. Ditawarkan kepolisian untuk melakukan pra-peradilan, juga tidak penting atau tidak terlalu urgen karena di situ opsporingnya belum berjalan. Dan kasus ini tidak berjalan sejak tahun 2011 sebab agenda kerja 2008 itu agenda politik dalam rangka untuk mengusung Saudara IWW dalam pencalonan Dewan. Dan selain itu pada 2008 kita selaku pembuat mengambil konsentrasi S2 jurusan Kutub Aturos Filsafat Islam ya, dan bahwa pada 2001 sampai 2003 kita menempuh S1 pendidikan bahasa Inggris di UNES, lulus tahun 2003 dari program DMAP, EDB dan UNDP. Lalu kita cuti 2008-2010, aktif kembali mengajar di SMK Permata Nusantara Gabus sampai 2013. Mulai tahun 2014 kita disibukkan menghadapi gugatan secara berperkara pidana yang dilakukan IWW dan kroninya yang modusnya terselubung atau semacam pemerasan ya, dengan modus drama persekusi-eksekusi di mana Saudara IWW mengancam gugat cerai dan meminta dikembalikan di rumah Magelang di Pati, dibelikan rumah di Pati melalui BP 4, minta mobil dan minta hak-hak anaknya melalui luar pengadilan dan pemenuhan hak lainnya, tetapi yang terpenuhi satu agenda yaitu cerai saja. Bahwa sebelum bercerai, Saudara IWW memang punya perilaku berkelainan, seperti berkelainan mental begitu Pak, dimana kita juga males
dan tidak melaporkan kepada yang berwajib karena itu urusan internal keluarga terkait dugaan adanya keraman dan perselingkuhan, kabur dengan laki-laki lain, melakukan pencurian, penggelapan dan pembegalan, rekayasa kasus yang kabur dengan kekasih gelapnya yang dalam waktu penyelidikan sehingga dakwaan demi dakwaan sampai sekarang masih sangat sulit untuk kita temui dan adanya persekusi lainnya yaitu pengancaman dan pemerasan. Bahwa saudara IWW dengan sengaja melarikan diri dengan tidak pernah mau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal alasan insentif tunjangan gaji seorang suami karena pelariannya yang juga masih misterius ya unsurnya, caranya dan metodenya, dan gugat cerainya juga verset, tidak ada kehadiran daripada tergugat, maka bahan pertimbangannya harus adil. Bahwa atas dampak kaburnya IWW dari rumah desa Karangkonang pada 10 Desember sampai dengan 2018 ya, tidak atau tanpa ada koordinasi maupun mediasi dari pihak manapun baik desa, RT, RW yang pada intinya baik secara keuangan, kesehatan, askes dan lain sebagainya tidak ada jaminan dan hak-hak lainnya yang kita pertanyakan sengaja dikecilkan artinya karena Dinas Pendidikan tidak mau mempertanggungjawabkan, katanya tidak mau intervensi tapi kenyataannya intervensi, yaitu melalui saudara Dahlan Iskanto, Sutopo, Sudarmadi, Sunarto dan lain sebagainya ditambah atas denda-denda perkara lainnya akibat daripada perkara-perkara itu menjadi permasalahan. Penyampaian perkara verjaring tersebut bahwa saudara Solegul Hadi telah dirugikan secara moral maupun material yang selama ini perlu diperhitungkan. Bahwa saudara IWW sangat tidak patut menjadi seorang PNS dan tidak memberi sikap keteladanan yang baik kepada keluarga dengan melarikan diri dan menghindar komunikasi baik. Demikian hal ini untuk dijadikan pertimbangan maupun hal-hal lainnya. Itu yang dapat kita sampaikan. Beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin tidak bisa diungkapkan dari tulisan yang saya sampaikan. Unsur-unsur uraian saya kita bisa menyampaikan bersama-sama agar supaya dari semua yang kita sampaikan ini dirinci, dicari, diteliti kebenarannya, tidak mencari-cari kesalahannya, yang benar yang gimana dan atau manipulasi. Maka dari itu, dari dalil-dalil yang kami sampaikan bukanlah suatu pembenar tetapi mengajak untuk bijaksana dan tidak dalam rangka untuk memusuhi atau membenci, karena suatu prasangka itu tidak pada tempatnya untuk dikembangkan. Bahwa kami dalam hal ini menghindari sebuah apologi atau membentuk opini atau alibi kebenaran palsu dari asumsi maupun opini-opini yang kita tanggapi. Dan tidak benar apa yang saya sampaikan ini adalah opini. Karena ini tentu ada konspirasi besar yang pernah sekali saya tanyakan dalam hal ini di Dinas Pendidikan Tambak Romo, namun kami ditolak, diusir, ya, dikata-katai dengan kata-kata kasar dan akhirnya diancam. Bahkan pada kekerasan penganiayaan dilakukan oleh saudara Jayu Setianto di tengah jalan, dan jika saya ke kantor lagi akan dihabisi, itu katanya. Karena alasan laki-laki yang tak bertanggung jawab, yang harusnya memberi nafkah malah minta dalam penempatan istri, tidak minta dan sebagainya. Maka di dalam hal ini semua penjabaran yang kami sampaikan terkait dengan tindakan kasar para pemangku kepentingan kepada saya, yang begitu pula cara perlakuan kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, yang sampai akhirnya saya hampir-hampir putus asa dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Tidak ada yang membantu memberi jalan keluar kepada saya, tidak ada yang membantu jalan dialog, bahkan sampai pada saudara Muhammad Sutopo ini memutuskan dialog di dalam abstain dari berbicara, melanjutkan kepercayaan diri palsu, menutup jalan bagi pemahaman yang lain, dan begitu pula saudara IWW makin berakting di depan kelas dan berakting seolah-olah tidak kenal saya. Mungkin
Mungkin dengan berjalannya waktu dan pembuktian berangsur-angsur mungkin keadaan bisa membuka mata Dinas Pendidikan dan kita kembali mengeluarkan pernyataan kepada Dinas Pendidikan, dalil-dalil bukan jurus lari dari kenyataan, sehingga kami merasa bahwa kami dilumpuhkan, hilangnya kepastian hukum, hilangnya penegakan hukum, dan dari itu kami kembali datang untuk meminta petunjuk, minta saran dan solusi, resolusi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Pada waktu panggilan ketiga Dinas Pendidikan, saya diterima HR Ramadi, yaitu di pusat, Sri Utami dan Samsuri Kasdan, di mana saya waktu itu juga menuntut hak makan saya karena ditelantarkan selama 5 tahun, sekarang sudah 13 tahun, maka saya dijanjikan Dinas Pati akan diberi kompensasi melalui tunjangan solidarity, itu penawaran melalui lesan 800.000 per bulan dan sepakat. Tetapi ternyata sampai saat ini hanya menguap menjadi wacana saja dan tidak ada penyelesaiannya. Maka melalui atasannya kami juga semakin keras dan semakin tegas menyampaikan dan tidak melakukan, bahkan menjawab dengan ketus, memutarbalikkan fakta, membuat asumsi, drama yang sedemikian rupa, melakukan gosip yang selalu di posisi atas, yaitu acting, tebar pesona, tepuk